Oke. Ya, jadi sesuai dengan apa yang tadi saya umumkan di grup ya, saya khawatir teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bingung bagaimana cara menggunakan alert. Jadi sudah ada alert tapi bingung cara menggunakannya, cara memilihnya, Mhm. dan seterusnya. Barangkali, apa namanya, Pak Irwan malam ini bisa ngasih kisi-kisinya gitu ya, Ya, eee, boleh. sesuai dengan tentu kecocokannya sesuai dengan profil masing-masing ya. Misalnya, apakah kita tipe yang agresif, apa yang safe, apa yang seperti apa? Nah, barangkali Pak Irwan bisa jelaskan. Silakan Pak Irwan. Oke, selamat malam ya semua ya. Banyak juga yang masuk ke PM saya ya, Mhm, menanyakan cara menggunakan alert-nya. Apakah semua yang di alert ini boleh kita beli atau enggak? Banyak sih yang nanyain kayak gitu. Intinya begini, alert yang dibuat ini berdasarkan kaidah yang selama ini, digunakan oleh Pak Satimin sendiri ya. iya Jadi, request Pak Satimin untuk alert ini adalah memasukkan kondisi di mana emiten itu dalam kondisinya adalah early akumulasi atau akumulasi awal, baru terbentuk akumulasi awal, baru terbentuk distribusi awal, itu ada akumulasi yang sudah terkonfirmasi dan distribusi yang sudah terkonfirmasi. Dalam artian apa? Ini mudahnya aja ya kalau untuk, bagi yang nanti ikut pelatihan berarti akan mendapatkan indikator seperti ini. Terlihat ya indikator yang di mhm, bawah oskilator ini adalah indikator akumulasi distribusinya. Alert-nya dibangun berdasarkan indikator ini, di mana kalau yang namanya early akumulasi itu posisinya seringkali di Zoom sebelumnya saya bilang ada crossing antara garis hitam dengan garis biru. Inilah kondisi early akumulasi karena terjadi crossing-nya pas bar akumulasi distribusinya di merah atau di bawah nol. Kalau crossing-nya dari atas ke bawah hitam crossing terhadap biru dan bar akumulasinya hijau atau di atas nol, ini adalah distribusi. Inilah early distribusi, kalau yang di sini adalah early akumulasi. Kenapa kondisi ini yang, dimunculkan di alert? Karena ini sesuai permintaannya Pak Satimin dan mungkin dengan cara Pak Satimin selama ini adalah, lebih menyukai yang early karena ada kemungkinan kita mendapat bottoming dari akumulasi itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah keluar di akumulasi dan kita ikutan masuk di sini contohnya ya, itu di bonek ini ada kemungkinan dibawa turun lagi, ada kemungkinan atau naik ke atas. Tapi di pojok kanan atas ini sudah ada yang seperti keluar di screener. Ini akan sama seperti yang di screener, harga-harganya seperti ini. Ini untuk apa? Ini keterukuran kita. Jadi umpama kita masuk tadi di bawah sini dan ternyata barnya membawa turun lagi, harga juga tertekan ke bawah lagi, cut loss kita terukur, nggak terlalu jauh. Jadi kita, risk-nya itu low risk. Contohnya seperti ini ya, di sini kan ada crossing nih, kita masuk di crossing yang sini, ternyata harga dibawa turun lagi. Kalau kita ini geser, umpama crossing di sini kita masuk, cut loss-nya di bawah 470. Nah, begitu 470 ke bawah kan kita udah cut loss. Di sini kan kita udah cut loss. Berarti harga nggak jadi naik, ternyata harga dibawa turun, CL kita rendah, masuk 476, cut loss di 470 hanya 6 poin. Nah, ini kan dibawa turun lagi, crossing lagi nih di sini nih. Kita masuk lagi nih di sini contohnya. Nah, ini 458 cut loss di bawah 450. Kena kan? Ya udah cut loss lagi kan. Nah, pas masuk di sini, crossing awal di 454. 454 TP di 462. Di sini aja udah kena TP. Kita dapat TP-nya sampai ini berapa? High-nya di 486. 486 kan dapat sampai TP 3. Dan pas saat kita masuk, posisi kita adalah
1/7,5 terhadap cut loss-nya yang di 450 atau kita dapat kurang lebih di 6,61%. Hanya sampai sini aja, kita udah dapat. Mau di-hold selama selama belum kena 450 ya kita hold terus kan. Atau di sini udah TP, masuk lagi pas turun ke bawah. Ini fungsi dari alert-nya. Jadi apakah ditanya ini semua bisa untuk masuk? Bisa dengan kaidah yang sama, dengan cara yang sama ya. Terutama yang early akumulasi. Ini adalah kita lebih agresif. Emang akan lebih banyak keluar masuknya, tapi ada lebih besar kemungkinan kita pun mendapat area harga bottoming. Ada beberapa emiten yang selama ini sudah sukses ya. Sebelumnya ada ASA, kita dapat bottoming-nya di 150. Devamp juga walaupun di bawah turun lagi, tapi pas di bawah kita masuk lagi rematch dan akhirnya beggar dapatnya. Selain itu udah ada beberapa lagi banyak, ada Excel, ada apa lagi ya, kemarin yang di call juga. Nah, hasilnya ya dari sini juga kita men-screening emitennya. Tapi yang dibagikan di dalam channel itu emitennya hanya yang Kompas 100 template-nya Kompas 100 saja. Sedangkan beberapa ada emiten yang emang hasil kita analisa menggunakan indikator ini di luar Kompas 100 emitennya. Yaitu seperti ASA atau Devamp kan nggak ada di Kompas 100. Ada juga apa ya, BIRD ya, ada yang bilang kok nggak ada, tapi ada di call. Nah itu di luar Kompas 100 yang kita analisa menggunakan indikator akumulasi distribusi ini, ditambah menggunakan yang namanya screener yang bisa dimodifikasi. Kita juga ada. Jadi screener yang tadi yang template Kompas 100 itu juga ada satu bentuk indikator screener yang bisa kita modifikasi emitennya. Sebentar ya, ini screenernya belum keluar. Nah, jadi emiten-emiten di dalam screener ini bisa kita modifikasi. Contohnya ini di KFT kita mau ganti apa? ITMG atau yang bola, yang apa? Gorengan lah istilahnya. Kita bisa ganti-ganti dan hasilnya seperti itu juga tuh. Contohnya ini, friend early akumulasi. Nah, ini adalah semua fasilitas yang nanti akan didapatkan oleh peserta pelatihan. Jadi ada indikator akumulasi distribusinya langsung, ada screener yang bisa dimodifikasi seperti ini, jadi kita bisa modif sesuai stok universitas sendiri, dan yang di channel itu tetap yang Kompas 100 akan ada, seperti ini akan tetap ada, ditambah nanti ada emiten-emiten yang di luar Kompas 100 yang merupakan emiten pilihan dari pasar Timin sendiri. Dan itu akan berubah setiap bulannya mengikuti kondisi pasar. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang untuk ditanya ada akumulasi terkonfirmasi, maksudnya apa? Ya kita kalau mau masuk bisa. Jadi misalnya kalau ini apa nih, SCMA ya, kita lihat deh SCMA. SCMA kan crossing-nya di sini nih. Tapi kenapa hari ini keluar terkonfirmasi? Ya ini berarti udah jelas nih, harganya kan udah mulai naik nih. Apakah kita boleh ikut masuk lagi? Kalau mengikuti silakan. Apalagi kalau bar akumulasinya udah mulai hijau seperti ini nih, ada kemungkinan akan terus naik. Dan akan lebih pasti lagi kalau yang warna biru ini juga sudah melewati angka 0 atau di area hijau sini itu ada kemungkinan harga akan terus dibawa naik. Nah, kayak gini kan, udah melewati, harga terus naik. Sampai akhirnya biru ini turun ke bawah, harganya juga ikut turun ke bawah. Seperti itu. Sangat mudah sih menggunakan indikator akumulasi distribusi ini karena dalam bentuknya gambar dan angka-angka dan keterangan-keterangan yang sudah mudah sangat dilihat dengan jelas. Oke, baik Pak Irwan. Jadi ini
Itu soal apa ya, penggunaannya, sekarang soal risk reward barangkali, Pak. Oh, risk reward. Jadi Risk misalnya reward yang tadi misalnya apa ya, KLPF ya yang siapa, Pak Reza kalau nggak salah ya? ya cuma kan udah bergeser ya, Pak, ya? Iya KLBF ya, KLBF, saya geser 1 bar. iya, maksud saya, Ini hanya sebagai contoh saja. ya ini riset, Oke, ini adalah hasil yang keluar kemarin. mhm, Kalau ditanya kenapa beda sama yang di bawah, ya ini, hasil yang pengembangan lebih baru. Jadi selain ada risk reward, ini yang di belakang TP1 ada angkanya, 1:3 ini berarti risk reward-nya oh sorry, risk reward, terhadap CL dan TP-nya dari umpama kita HK di 1.700 adalah 1:3. Nah, yang terbaru nanti akan ada tambahan dengan kita TP di satu ini, kita ambil keuntungan di TP1, kita mendapatkan kurang lebih profit di 3,53%. CL-nya umpama CL di sini kita cut loss-nya di sekitar 1,18%. Jadi ini adalah risk reward yang sudah diperhitungkan secara otomatis kalau kita HK di 1.700 dan TP-nya di angka-angka ini. iya. Nah, maksud saya begini, Pak, Hmm, barangkali nanti Bapak Ibu tidak hanya melihat angka ini, tapi juga melihat posisi chart ya. Yakin betul, kalau Bapak Ibu yakin ini breakout, iya nggak apa-apa masuk. Tapi masuk, kalau nggak iya. yakin ini breakout, ya, sebaiknya tidak gitu, sebaiknya tidak masuk karena kan, apa namanya, masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan dia retest Masih ada dulu, kemungkinan, betul. heeh, masih ada kemungkinan dia retest gap dulu baru apa, baru coba resist lagi gitu. Nah, ini ya model kayak gini yang kalau saya pribadi, saya tidak akan beli saham yang posisinya di ujung apa ya, di menjelang resist gitu, atau di area resist maksud saya. Ya tapi itu kan pilihan apa ya, pilihan kita masing-masing, kita tidak, apa namanya, ada yang sudah punya perhitungan, ada yang belum punya perhitungan, ada yang hanya ngikutin ini doang, ya kan? Iya, Ada yang juga melihat pertimbangan chart-nya. Misalnya kemarin saya bilang di sesi closing kan TPMA misalnya ya, Pak, quality TPMA, gambling, oke. nah Boleh, misalnya. boleh. Sebentar ya, Kenapa TP oke, TPMA, kok berubah sebentar. TPMA, oke. iya, Nah, ya ini tadi juga ada yang nanya ya. mhm. Karena Mhm, saya melihat ada space yang cukup, luas untuk gerak, minimal ini eee, entah double bottom-nya jadi atau tidak, setidaknya saya mhm, akan melihat ini jadi double bottom dulu, entah ini menjadi false atau tidak, saya tidak tahu, tapi 4,10 saya meyakini oke, dan saya menyampaikan juga kan, average mhm, smart money-nya nggak jauh, average smart money-nya ada di sini, sehingga saya berani kan, gitu. mhm. Pattern-nya saya kenalin, average-nya, apa namanya, eee, deket gitu. Ini Nah 472 kalau double bottom. iya, jadi kalau double bottom nih ya, catatannya. Iya, kan Nah kurang lebih seperti ini. iya, kurang lebih begitulah. Nah, saya menganggap area ini adalah area konsol sebelumnya, mana ya. Nah, karena kita mengenali itu, maka kita sudah melihat polanya, kita ngenalin, apa, ngenalin polanya, kita tahu average-nya, kita bisa expect bahwa ini saham yang, apa namanya, IHSG merah dia bisa hijau, IHSG hijau dia bisa merah gitu, ya kan. Dia Betul. tidak terlalu berkorelasi dengan indeks gitu loh. Sehingga Iya, saya akan cenderung mengikuti apa kegiatan di dalam, apa namanya, di balik transaksi ini, itu sih. Salah satu pilihan yang menurut saya baik. Tapi ya nanti detailnya, apa namanya, rule of thumb-nya tentu akan saya sampaikannya di workshop ya, latihan. heeh. Iya, Rule of thumb di mana hampir tidak pernah gagal, itu rule of thumb-nya kayak apa gitu.
Ya, ini kalau mau dilihat pun dari indikator ya, walaupun dibawa naik dan dibawa turun lagi, garis Mhm hitam ini tidak pernah cross under dari garis biru kan. mhm, Jadi sebenarnya kalau kita pegang harga bawah dan malah nambah lagi, bagus nih, boleh dibawa naik boleh, lagi, iya. Karena tidak pernah cross under. mhm, gitu. Itu salah satu yang, nah kalau sudah kayak gini kan, Bapak Ibu tinggal mantau nih, kayak misalnya saya, eee, tetap punya stok Universe Highs misalnya, mungkin orang akan berkomentar, "Apa sih itu, kapalnya cuman berapa biji?" Tapi ingat loh, itu Kalimantan loh, emiten perkapalan itu ada di Kalimantan gitu, yang artinya ada hubungannya dengan IKN, ada apa gitu. Nah, ketika melihat chart-nya bagus, terus kemudian inflow-nya bagus, ya saya pikir stok Universe itu, penting gitu. Highs nih tadi, saya Ya, lihat sebenarnya kayak ada cup and handle gini sih. mmm, Makanya nggak heran di ujung sini dibawa turun dikit, es mantul lagi naik. ya kira-kira begitu. Apakah ini benar apa enggak ya, saya juga bukan Mhm ahli classic classic pattern ya, mhm. tapi ya untuk bantu mengkonfirmasi aja sih. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, itu tadi sudah risk reward, terus apa namanya, penggunaan, berakumulasi distribusi, lalu Iya. trading plan sudah, terus apa Oh, lagi? ada yang bertanya ini Pak Satimin. Jadi Iya, ada beberapa yang pernah ikut Zoom sebelumnya, mmm, melihat summary saham yang di sebelah sini mmm, ada harga wajar dan Piotrowski ini. mhm, Ditanyakan apakah fungsinya, earning estimate ini apa fungsinya. Sebenarnya 3 indikasi di bawah ini adalah analisa fundamental. mhm, Untuk trading harian kita tidak terlalu melihat ini sih. Jadi kalau emang untuk 1, 2 hari ya kalau mau diabaikan, abaikan aja. Itu sebabnya saya tidak masukkan di alert, karena alert lebih bermain kan untuk yang harian ya. iya Yang iya, intraday mhm, sampai swing masih bisa lah beberapa hari, ya kan. Tapi kalau yang bertanya ini, kalau emang untuk sementara ini abaikan aja, ini akan lebih jelaskan nanti waktu pelatihan. Karena ini analisa fundamental. oke. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait ini, bagaimana cara mengambil keputusannya atau apa yang Bapak Ibu masih nggak ngerti gitu, misalnya? Silahkan. Boleh open mic langsung. Ya, ada? Belum ada ide. Belum ada ide. Oh, mungkin dari beberapa pertanyaan aja ya. Tadi juga ada Mhm yang nanya kan ya, mhm, mengenai target. oke, Kenapa target yang keluar di alert itu berbeda dengan yang biasanya Pak Satimin sampaikan. Biasanya Pak Satimin langsung kasih jauh gitu ya? target jauh-jauh gitu. Mhm Kok yang di alert, hanya segini? Contohnya kayak ini HISE kenapa cuma 8%, mhm sedangkan Devam aja beggar 100% gitu kan. mhm. Nah, eee, boleh Pak Satimin jelaskan ini kan karena perhitungan ini kan saya buat berdasarkan yang selama ini Pak Satimin gunakan gitu kan. Iya iya. Jadi, misalnya apa ya, eee, selis, kios, macam-macam lah ya, kita Iya, ambil di Batam early akumulasi 170 misalnya, saya yes. bilang langsung TP 120, 120, TP langsung 200 gitu ya. Iya, Artinya, kalau kalau ngikutin indikator mungkin angka 200-nya tidak ada. Coba kalau ditaruh Pak, indikatornya ditaruh di chart ini hari selis Rebo, ya Senin, Selasa, Rebo Rebo. Rebo ada nggak? di sini. Rebo yang minggu lalu maksudnya, sebelum naik Oh, kencang. sorry. Kan saya tetap kekeh 200 ya, Sorry. ya itu, Ini ya, tadi Pak, itu Senin, oh yang oh sorry. merah terakhir sebelum naik. Ini? Oh Sorry, merah saya terakhir saya sebelum tadi, naik ini? ya ya itu Rabu kan ya? Iya. Oke, Oh. itu kan di angka TP3 pun tidak ada ya? TP3 TP3-nya cuma sampai 190. 190, target saya Iya, 200. 200. Iya, Nah, kan kemudian jadi pertanyaan, Pak angka 200-nya dari mana gitu kan? Kan, betul. indikator mengatakan TP3-nya 190. Nah, ini masuk ke dalam berarti ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebenarnya angkanya akan sama, cuman karena ini terkomputasi, ya tentu harus terukur, step by step-nya ngikutin ini.
Ini TP1, TP2, TP3, TP berarti kalau dilanjutin 200 berarti TP4. Lanjutannya adalah 210 kalau tidak salah dan seterusnya. Iya, Nah, apa namanya, angka-angka ini, sudah disepakati ya, saya, Pak Irwan, Pak betul. Nama, itu sudah kita sepakati kita akan menggunakan angka ini. Lalu, kenapa saya bisa langsung menyebut 200? Karena saya melihat, apa namanya, klaster ya, kayak saya melihat Ya, klaster, lalu kemudian yang kedua yang penting lagi dibahas adalah bagaimana teknik taking profit-nya kalau begitu, Pak. Kalau betul. dalam kaidah saya, ya udah seperti saya sudah sampaikan di grup Lisa juga, kalau TP1 terlewati, maka trailing stop ada di TP1, TP2 terlewati, trailing stop ada di TP2, TP3 terlewati, begitu seterusnya. Iya, Sampai betul. dengan, makanya waktu itu saya kebuang barang di 202, karena apa? Karena TP selanjutnya setelah 190 itu adalah, 204 lalu 214 kalau nggak Nih, salah. Ya, iya. ya 204 ya. Mhm. Berarti trailing stop saya ada di 2, 202 gitu. 1 Saya tick di hilang bawah. barang heeh, gitu kira-kira. Jadi, apa namanya, saya akan terus menaikkan, apa namanya, menaikkan batas trailing stop saya sesuai dengan target yang ada gitu. Jadi bukan, apa, kalau kita sudah yakin bahwa dia akan dibawa ke area 200 bahkan saya sempat berharap ini ya, ini bukan sempat sih, sebenarnya juga masih masih memantau karena masih punya potensi dibawa ke area mana, ke area 50% gitu. Masih masih ada kemungkinan ini dibawa ke area 50% 50% dari Fibonacci ini ya? dari bottom ya, Ya ditarik ini ya, heeh, 50%. gitu. Ya kira-kira gitu. Cuman ya kita kan tetap harus, harus apa ya, harus, dalam keterukuran ya. Iya, Kita betul. kita nggak boleh trading dengan hoping gitu loh. Ya apa yang terjadi ya ya itulah yang kita harus bereaksi dengan respon market gitu, gitu kan? 0,85. Iya, betul. Betul ya? Iya, jadi emang angka ini sudah disepakati dan emang berdasarkan, metode perhitungan Pak Satimin yang lakukan selama ini, hanya saja kita bantu dalam bentuk TP1, TP2, TP3 secara terukur. Jadi, ya seperti yang jelaskan kalau kita udah TP1 bukan berarti kita harus ambil langsung dijadiin duit gitu istilahnya, diambil profitnya langsung, ya enggak. Jadikan ini sebagai TS-nya. Kalau lebih, ya umpama turun lagi di 202 sedangkan kita udah dapat di 204. Kalau gitu caranya, kalau langsung direalisasi Pak Pak Irwan nggak pegang asa hari ini dong, gitu kan? Ya ceritanya gitu ya, itu beli dari Asal 150 masih dipegang sama beliau nih. asal, berbaik hati gitu. Nah ya, artinya tetap beliau maintain gitu ya, Iya, saya maintain. maintain sampai mana oke diangkat terus, ya udah dinaikin terus trailing stop-nya gitu. Jadi Iya. kemungkinan bagger dari stock pick kita yang early akumulasi itu, eee, apa namanya, sangat besar gitu. Kemungkinannya besar. Mhm. Karena kita dapatnya kan di bottom. Iya selalu dapat, enggak selalu, tapi maksudnya sering kita mendapatkan benar-benar Ya orang sering. belum berpikir, "Ngapain beli selis di 100" berapa itu? 170 ya? 100 di sini awal, 170-an lah kita masuknya. Ya 170. 170. Heeh. Kita masuk di 170. Iya, Keluar di 202 waktu itu, karena lebih. ya saya 202 di hari berikutnya yang candle merah Iya, itu. heeh. Oke, itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan monggo. Apalagi Pak, inventaris pertanyaan sebelum mungkin kalau ada langsung open mic aja nggak apa-apa barangkali ya? Iya. Atau ada yang diingat, jadi kenapa kok TP-nya kok jadi beda gitu ya? Mungkin merasa Iya. aneh, biasanya berapa kok ini jadi berapa gitu. Iya. Seben sebenarnya sama cuma memang, karena ini menggunakan komputer jadi dia harus lebih rigid gitu ya, Iya. Ya, staging-nya jelas gitu, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap sebelum sampai di tahap yang kita maui gitu. kan ada banyak juga yang bertanya kepada saya kan, Mhm. berarti ini kalau punya ini udah enak dong, sebenarnya nggak perlu pelatihan, orang juga yang penting ada indikator beres, ada alert beres.
Mhm. Nah, saya selalu bilang juga yang bertanya seperti itu, tidak seperti itu juga. Bagaimanapun yang namanya indikator itu, bersifatnya lebih kaku. Sedangkan nanti dalam workshop-nya itu, Pak Satimin akan mengajarkan lebih rinci bagaimana cara untuk menentukan target-targetnya dan, latar belakang perhitungan ini terbentuk itu bagaimana. Bagaimanapun contohnya kayak tadi ya, yang ini last list lah. Kenapa Pak Mhm. Satimin bisa sebut angka 200 kan karena ada pengalamannya juga nih ditarik 50% analisanya kan, ilmunya kan. Yang itu mungkin nggak bisa diterapkan di seluruh emiten. Ya kan? A sorry, karena tidak bisa diterapkan ke seluruh emiten, otomatis, nggak bisa juga dikomputasi. Iya. Karena sorry, saya stop dulu ya. Karena nggak bisa dikomputasi, makanya nggak mungkin dibikin seperti ini. Karena itu bentuknya, apa ya, keilmuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman, tidak baku lah istilahnya. Nah, itu yang akan didapat di workshop-nya nanti. Bagaimana kita bisa trading mandiri? Contohnya seperti tadi ada yang bertanya, apakah semua yang keluar di alert nih boleh dibeli? Kalau kita lihat chart-nya, saya yakin Pak Satimin akan bilang ada beberapa yang nggak boleh. Iya, Ya, karena itu biasanya kan. ketemu berbarengan dengan, corporate action apa gitu ya. Nah, ya Nah itu yang itu kan didapatkan misalnya waktu pelatihan. Adro gitu, waktu itu muncul, Betul. saya ingat Adro muncul alert di ujung, di Iya. di pucuk gitu ya, Mhm. karena dia cum date dividen, besoknya ex date. Berarti kan kemungkinan kalau kita tidak pengen dapetin dividennya Adro, kalau cuma ngeliat ini, Iya. ya ya artinya Bapak Ibu harus ngelihat ya, kan itu nggak susah ya kalau corporate action kan setahun setahun sekali, paling banter 2 3 kali gitu ya. Iya, cuma kan banyak akhirnya, trader-trader awal atau yang mungkin selama ini nggak begitu memperdulikan corporate action, Mhm. terjebak, Pak, gitu. Makanya penting untuk nanti mendengarkan apa sih kalau corporate action seperti ini harus bertindak seperti apa. Nah, itu yang akan diberikan oleh Pak Satimin saat workshop nanti, gitu. Iya, jadi kata alert oke, tapi, aksi di baliknya kayak misalnya, penjelasan kios kenapa kok, setelah, pagi di bawah ijo terus kemudian, sorenya tutup Iya, merah. Kalau saya iya, jadi yang punya barang, saya juga akan jualan. Kenapa? Karena saya dikasih, R 1/2 gitu ya, iya, 2/1. Kan saya udah cuan kemana mana toh. udah cuan banyak, udah dilepas lah. Iya, saya udah cuan banyak. Jadi, saya jual barang yang ada di sini pun nggak ada masalah gitu. Saya angkat dulu sampai ke BEP, ya kan. Misalnya Mhm, average saya kemarin 330, saya angkat dulu ke 330, saya buang di situ, udah, ya sudah. Habis itu saya punya cuan setidaknya di R-nya kan, dan iya, R-nya itu jangan salah 2/1 itu bukan kecil loh, gede loh, iya. Oke, gitu. ini ada pertanyaan di chat, Pak. Oke. Menanyakan penjelasan dasar pengambilan atau teori dari pembuatan indikatornya. Mungkin yang ditanya adalah indikator ini ya, Mhm. akumulasi distribusi. Ya, saya nggak bisa buka semuanya di sini, tapi intinya gini, akumulasi distribusi ini saya buat berdasarkan pergerakan harga, pergerakan smart money. Karena untuk menggerakkan harga itu pasti butuh volume yang sangat besar kan. Nah, Mhm. saya melacak volume itu, volume volume smart money saya lacak dan saya bentuk menjadi satu indikator seperti ini. Karena yang melakukan akumulasi distribusi sampai bisa harga bergerak itu adalah smart money. Jarang sekali retail bisa menggerakkan harga kan. Ada lah beberapa tertentu yang dananya besar bisa menggerakkan harga. Tapi secara garis besar yang menggerakkan harga secara bentuk fase-fase akumulasi distribusi ini adalah smart money kan, yang mempunyai dana sangat besar. Dasarnya saya membuat itu adalah saya memperhitungkan volumenya smart money. Jadi kalau volume yang tertera di sorry, contohnya ini ya. Nah, yang biasa kita lihat adalah volume seperti ini aja. Ini ya. Ini adalah volume keseluruhan. Nah, dari volume ini saya ada satu metode untuk memecah supaya saya tahu mana aja volume yang smart money. Dan itu yang saya buat untuk indikator ini. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Ya Ada ya, lagi?
Barangkali itu bisa langsung, case study Pak Irwan. Jadi Mhm, misalnya kemarin alert boleh. muncul MAPI, tapi, Mhm, tidak muncul LPPF misalnya, dan LPPF turun MAPI jalan. Kan harusnya iya, bukan harusnya ya, mhm, common sense-nya orang akan berpikir, "Oh ini, eee, retail akan jalan nih." Berarti kita akan lihat ACES, MAPI, MAPA, LPPF, apa, ya semacam itu, RALS, macam-macam ya. iya yang jalan. Nah misalnya gitu ya. Iya, Nah, kalau akses sih emang jalan sih karena udah mhm, terdeteksi dari awal. Tapi kalau LPPF emang nggak jalan, LPPF emang malah emang sebenarnya lagi arahnya turun kan, walaupun ada kenaikan sedikit, enggak, karena tapi kemarin sebenarnya ada kenaikan, Pak. Jadi betul. pertanyaannya kemarin naik, tapi tidak terdeteksi. Kenapa? Gitu kan. Karena Heeh, barangkali yang tadi disampaikan Pak Irwan, ini volumenya naik dengan volume atau tidak. betul. Itu kan bisa terlacak dari menggunakan ini. Saya bisa tahu apakah ini smart money-nya sedang bermain, sedang menaikkan harga atau menurunkan harga, itu bisa terlacak. Dan kalau ingat, itu Zoom atau di video saya ya, yang, LPPF, yang kita ngobrol itu tanggal 7 kalau nggak salah ya. LPPF itu saya Iya, bilang target LPPF, 48, kalau Bandar Baik 49. betul. Yang di sini nih. Dan dapat 49, 30 kan, targetnya Ya, kena, baru turun. Dan ini kan sebenarnya kalau mau dilihat LPPF emang masih dalam channel downtrend dia sih. Sorry, ya, belum breakout ya, maksud saya belum belum. apa, belum break channel falling wedge-nya. Iya, jadi masih ada kemungkinan dibawa turun. Tapi ya masih bisa buat bolak-balik. Iya, ini stick kan enak, gitu. Oke. Ada Itu it pertanyaan lain? Boleh? itu untuk studi kasus saja untuk menjawab, kenapa kok yang ini muncul, yang ini nggak muncul, sama-sama kemarin harusnya kan ada sinyal buy harusnya ya. Iya, satu sektor lah istilahnya gitu Satu ya. sektor oke, yang kemudian hari sebelumnya hijau, kenapa kok nggak muncul di alert gitu ya. Heeh, iya. Ya barangkali itu jawabannya. Oke, Akses akses sih mantep sih ini emang. Dan sebelum terjadi itu emang udah keluar juga di alert kan. Nah, di sini waktu closing awal udah keluar, kalau masuk duluan kan, ini sih oke sih, kalau di akumulasi distribusi mhm. masih oke. Nah, ini Ini ada ada pertanyaan pertanyaan apa? lagi, Dijalankan pakai tester strategi strategi tester, tester. Ya ini, nggak ini ada yang pernah tahu strategi tester. Sebenarnya sudah pernah dijalankan, tapi saya nggak akan share di sini untuk hasilnya. Itu nanti ada saya akan share waktu di pelatihan. Saya oh ya, sudah oke oke. buat saya sudah buat dalam bentuk strategi tester untuk, indikator ini dan hasilnya memuaskan. Saya cuma bisa bilang itu aja, tapi untuk spill-nya saya nggak bisa di sini, nanti akan saya, buka waktu workshop-nya, karena itu perlu dijelaskan juga. Dasar saya membuat, strategi itu kan harus menentukan juga berapa berapa tick yang saya ambil untuk sebagai nilai TP-nya atau nilai realisasinya, berapa tick saya harus ambil untuk cut loss-nya. Nah, itu ada pertimbangannya, ada keterukurannya yang nggak bisa saya jelaskan di sini semuanya, panjang masalahnya. Oke, silakan kalau ada yang lain. Trader kan biasanya langsung praktis-praktis gitu ya. Betul. Oke, kalau kalau gitu saya harus ngapain gitu kan misalnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Cukup? Ada lagi Pak yang inventarisir pertanahan? Pertanyaannya Eee, kebanyakan rata-rata sih sama seperti itu sama ya? juga. Mhm, Iya, nanyanya jelas satu, apa dasar dari pembuatan alert? mhm. Ya pertanyaannya kebanyakan itu, ya saya bilang dasarnya ya, pengalamannya Pak Satimin. Toh dari awal saya buat ini kan emang saya sering banget Zoom sama Pak Satimin untuk menanyakan kan, kalau seperti ini Pak Satimin berpikir seperti apa, seperti ini seperti apa. Berdasarkan itu saya, bikin logikanya dan mengkomputasikan akhirnya terbentuklah ini. Tapi kalau detailnya seperti apa, ya itu haknya Pak Satimin nanti waktu workshop menjelaskan, karena kan ilmunya Pak Satimin secara langsung, saya hanya melogikakan. Iya, ya, itu kenapa kemarin saya sering, apa Mhm, namanya, sering kasih ke umum,
termasuk rekapnya ya. Dari Iya, selama ini yang gagal berapa kali gitu aja. Yang iya, sederhana kan gitu ya, kalau misalnya kan mhm, paling paling wantah dari seorang trader adalah, "Pak, win rate berapa?" Saya iya, tinggal tanya balik, "Bapak beli berapa kali dari stock pick yang saya bagi, berapa heeh, kali cuan, berapa kali cut loss? Yang cut loss iya, yang mana?" Kan gitu aja. Berapa persen cuannya, berapa persen. Sepanjang ngikut strateginya ya. iya, Jangan jangan pula begini, kemarin ada yang japri saya ketawa ngakak, "Pak, saya ketawa ngakak. Kenapa? Saya ikut Bapak nurut, beli kios 272, saya jual 282. Kenapa? Karena ngelihat itu, tidak ngelihat apa namanya, tidak ngelihat, rekaman Zoom yang ada di YouTube." Ya ya satu itu memang faktor rezeki, yang kedua, ya gimana susah menjelaskannya kalau sudah begitu ya. Tapi maksud saya gini loh, mmm, backtest tersedia gitu ya, backtest tersedia, mhm, record-nya, ratusan orang menyaksikan, mmm, eee, bukan hanya menyaksikan tapi merasakan benefit-nya. Jadi saya pikir sih itu cukup lah ya gitu. iya. Heeh, Mengenai backtest ini kan tadi yang bertanya Pak Johan ya. mmm, Saya bagi sedikit pengalaman, saya sering banget menggunakan strategi, di TradingView, mhm, terutama untuk, trading komoditas, contohnya SAU USD. Saya oke, menggunakan strateginya. Tapi harus diingat, ada kelemahan backtest strategi dari TradingView. Dia kadang kala hasilnya itu tidak sesuai dengan realnya. Saya udah buktikan itu, beberapa kali hasil backtest-nya, TradingView dengan realnya terjadi itu berbeda sekali. Kadang ada beberapa posisi yang udah menurut strategi itu ditutup, di-closing, tapi realnya itu sebenarnya masih jalan. Jadi, akan terjadi beberapa kali buka posisi dalam satu pengambilan posisi yang secara real. Sedangkan di TradingView beberapa kali posisi. Atau terbalik, di TradingView mengambil satu posisi panjang, tapi realnya itu ternyata udah keluar masuk alertnya. Jadi, kalau mau mempertimbangkan hanya backtest-nya TradingView, itu boleh jadi satu patokan, tapi nggak bisa jadi patokan utama karena ada perbedaan itu. Saya udah membuktikan itu sendiri dan yang diomongkan oleh Pak Satimin udah lebih benar. Kalau mau tahu keberhasilan, eee, indikator ini dan alert ini bagaimana, coba aja nggak usah jauh-jauh deh. Saya dan Pak Satimin memulai video mengenai indikator ini dari tanggal 5 Juli ya, kalau nggak salah Pak Satimin ya? iya iya, Ya, nah video dari tanggal 5 Juli sampai sekarang, emiten-emiten yang kita sebutkan dan kita menurut indikator ini bagus dan sudah dibuktikan dibeli oleh beberapa yang mengikutinya, profitnya seberapa banyak, loss-nya berapa banyak, itu yang bisa dilihat sih, itu secara real. Dan saya rasa kalau dibilang nih probabilitas bisa di atas 80% atau lebih, saat ini lebih dari 80%. Oke, ini Pak, itu eksekusinya belinya nunggu mau closing dulu atau waktu besoknya? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jawabannya gampang. Alert ini akan keluar setiap hari jam 4.31 sore. Berarti posisinya sudah closing karena market juga udah tutup. Berarti kita masuknya adalah di besoknya menggunakan antriannya yang tertulis di sini. Contohnya ini umpama BTPS, besok kita antri nih 27.40 sampai 27.90 gitu. Jadi udah ya. pasti waktu closing. Ya contoh simulasi waktu itu Excel ya, itu kan, Betul. hari apa tuh, Senin berarti ya? Kita harusnya masuk hari Senin ya? Iya, Kata kata indikator kita suruh antri toh, mhm, bukan suruh HK. Kalau kita taruh di candle hari Jumat sebelumnya, digeser Jum ke Jumat, Jumat berarti yang sebelum naik ini panjang 15, itu, ya 15 nih Jumat kan? yang ini Pak, sebelahnya. Oh, Oh iya iya Kamis benar berarti, benar. Iya benar itu. yang ini kan? Heeh. Heeh, tadi kan Nah Rabu ini ya? kan iya, Nah, antri 22.60 sampai 23.20. dapat Low-nya di candle candle selanjutnya itu low-nya di 22.90. Kan masih di antara ini nih, dapat ya, 22.90. Dapat. dapat barang ya.
Iya, ada beberapa yang mungkin langsung ngacir atau malah gap up gitu kan. Mhm, Ya itu bisa dibilang ya juga nggak rezeki sih ya kalau emang gap up langsung dibawa naik terus gitu. iya. Sementara Kan kalau ada kios kan arahannya khusus tuh, iya besok kalau kios antrinya 272. Jadi saya iya bilang karena dengan sangat detail, pagi dia akan gerak dulu naik ke atas, baru kemudian turun lagi ke 272, kita ambil di situ, lalu kemudian gitu ya. iya Jadi betul. jadi tidak ikut bacaan yang ini. Nah, yang kayak gitu-gitu kan apa ya, mmm, si Itu kan sistem heeh, sistem nggak bisa ngomong. nggak bisa menjawab karena itu kan Heeh, berdasarkan pengalaman iya, dari betul. Pak Satimin yang bilang, "Kalau kios emang selalu masuknya di 272 biasanya." Ya bener terbukti juga kan, 272 langsung jalan, Oke. gitu. Jadi kalau antrinya ngikutin ini 270 nggak dapat barang, 266, 270 nggak dapat barang. Jadi Oke. ada sesuatu yang, perlu apa ya, perlu dipahami lah gitu. Dan itulah kekuatannya kalau kita pegang alat plus knowledge gitu ya, Betul. Jadi bukan hanya kalau pegang alat. alat doang, nggak sempurna lah istilahnya Mhm, ilmunya. Kaidahnya belum terpenuhi semua. Ini ada pertanyaan, apakah pernah di backtest tercapainya target untuk tiap area TP rata-rata berapa lama? Nah ini sih sebenarnya sih jawabannya sih paling gampang adalah gini, smart money tiap emiten itu beda-beda, cara mainnya beda-beda semua. Ada yang maunya bentuknya pattern dulu, ada yang mau pakainya cuma pakai candlestick pattern untuk mencari likuiditas atau partisipasi publiknya. Jadi jelas untuk targetnya akan beda-beda waktunya, nggak ada patokan pasti. TP1 dalam 2 hari nyampe atau TP2 dalam 4 hari nyampe. Itu sih nggak ada, karena pergerakan tiap emiten itu beda-beda, unik-unik. betul. Kalau Ya dari saya sih itu sih. Kalau dari Pak ya Satimin gimana? ya misalnya kita, bilang INKP dan Tekim bagus, Iya, udah seminggu, oke. mhm, Eee, harganya nggak jauh geraknya, tapi betul naik, tapi nggak jauh. Karena memang misalnya, sekarang yang lagi hype adalah, di Raja atau di mana, pokoknya di ora di komoditi dan di perkapalan ya, Raja sektor pendukungnya iya, misalnya. naik banget itu. Ya kalau kalau milihnya saham-saham yang lagi katalisnya kencang kayak gitu ya Cepat nyampe ya. heeh, tapi kalau, eee, ya udahlah kita punya 2 bagger itu ya, berapa hari itu, Pak? The Farm 3 hari, The Farm 3 hari, Asa berapa hari? 2 minggu. Asa kurang lebih ya 2 minggu. Susah susah memang karena memang, Iya, di balik saham itu susahnya gini, Pak, yang bikin pergerakan harga itu lancar atau tidak itu hanya satu 2 pihak. betul. Sementara sahamnya banyak, ya kan? Sehingga kita Mhm, harus mengenali setiap karakter. Walaupun tetap akan ketemu sebuah pola, sebuah betul. pattern, sebuah, market linguistik gitu ya. Tetap harus ditemukan sebagai sebuah program. Tapi kalau misalnya mungkin future market, itu kan karena itu adalah konsensus yang tidak, apa namanya ya, tidak terlalu berpengaruh pada satu 2 orang, tak pikir ya akan lebih mudah dibaca dengan, eee, chart ya, keterukurannya akan kalau Betul. mau backtest akan lebih works di sana, beda kalau di saham tentu ya. Karena ini sangat Iya. berpengaruh gitu. Kalau saya jadi bandar asa gitu, kenapa saya bisa bacain ini besok parkir di sini, ini besok saya parkir di sini, sampai sampai saya keceplosan, oh saya bandarnya gitu. Bukan bukan, keceplosan. Oke ya, ya intinya itu. Iya. Asa sih untuk bulan ini amat sangat baik untuk grup MIC. Banyak yang, dapat profit banyak di sini. Minimal setengah bagger lah, 50% dapat lah mereka rata-rata. Ada yang hold masalahnya ada yang hold lama juga seperti saya. Saya udah Kan habis. waktu itu 200 di sini udahan kan. Nah itu kan saya bilang ke Pak Satimin, "Pak ini turun Pak, 195 ini masuk lagi aja Iya Pak." iya Bener terbukti dan ternyata ada yang ikutan kan. iya. Masuk, hold sampai sekarang, ya lumayan lah, ada yang dapat 80%-an. Oke, kalau soal allotment, barangkali nanti saya langsung kasih videonya Pak Johan ya di mana, di grup, workshop. Tapi secara umum gini, kalau saya yakin itu di bottom, minimal saya sekali masuk 60%.
Ini ya, misalnya saya ini kan kejadian di sini, sorry, saya tandain. Saya tandain ya, saya udah ngomong sama Pak Irwan, ini Hmm, barang masih di sini, barang masih di sini nih, Pak. Saya sudah bilang, saya akan masuk asa di 150, betul, oke ya, betul. chat-nya ada. Nah, saya akan beli berapa persen. Nah, kalau saya sudah yakin nih, ini kan kenapa kok saya yakin? Karena sudah 3 kali tes tidak jebol, ya. Ini kan Hmm, 1, 2, 3, Selis juga gitu. iya, Senin, Selasa, 1, 2, Rabu 3. kita beli terus, gitu ya. Mhm, Eee, kalau caranya begini, ini sudah yakin nih, confirm nih, bottoming sudah, iya, maka minimal kita harus masuk 60% dari jatah barang ini. Misalnya Bapak, menjatahkan barang ini 50 juta misalnya, maka masuk di area ini harusnya 30. Misal, ini ngomong misal ya. Kalau misalnya iya, 10 juta berarti masuk 6 juta 6 juta. di bottom. Nah, yang sisa 4 jutanya masuk di mana? Kalau keyakinannya udah Yakin banget. heeh, full. Misalnya di sini nih, Pak Irwan langsung bisa ngebacain, Pak 197 balik lagi. Boleh? Pakai lagi? Boleh, tambah lagi. Di Boleh? se di 200 ini Pak Satimin kan out. Hmm, Saya malah nggak out, saya tambah lagi di sini. iya, Makanya saya pegangnya sampai ke atas. iya gitulah. Kira-kira itu, Bapak Ibu. Ini Jadi, kalau saya ya, apa namanya, tentu tidak berani seyakin apapun saya nggak langsung berani, walaupun ini sudah dari sini ya, barangnya sudah dari sini saya tungguin di 150. Saya tidak berani langsung, 100% tuh nggak berani. Saya akan tes dulu tuh, 1, 2, 3 2, bener, 3. Walah, hajar langsung baru. 10. Ya kayak Swiss itu kan 3 hari tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru jalan. Dari Senin Hmm. saya sudah menyebutnya. Bahkan dari Devam Minggu, aja Devam ya aja kita sempat ke gocek turun sedikit ya, sebelum naik kan? 148 nggak apa-apa. Iya, heeh. Baru naik, wah malah dapat beggar. Iya, tapi kan Ini ini, tidak ada new new low kan? betul, nggak ada new lagi. Tapi kan waktu itu sempat masuknya di awal-awal sini ya. Iya ninggalin lot, saya bilang 224 Heeh, tuh kan. ninggalin lot. Heeh, Oke, 10% 1 lot, nggak apa-apa kan? Oke, ya udah iya. lupakan. Terus masuk lagi di bawah, Ini pas crossing naik hajar. gitu. Nah, ini ada pertanyaannya bagus nih. Eh, untuk pelatihan nanti, apakah diajarkan alurnya dari alert sampai eksekusi? Betul Ada, sekali. ya, ada satu alasan kenapa pelatihan atau workshop kali ini adalah weekday, bukan weekend. Ada yang protes tuh, ah nggak bisa cuti, nggak dapat cuti, makanya nggak bisa ikut. Bukannya kita maunya di weekday, tapi kita rencananya nanti ada semacam demo live trade ya Pak ya. Mhm. Dan itu hanya bisa dilakukan waktu weekday, waktu bursa buka. Kalau bursa nggak buka, ya akhirnya pelatihannya hanya bercerita tentang apa metode yang tidak bisa langsung kita buktikan. Nah, Walaupun bedanya kemarin-kemarin sudah dijalankan gitu ya. betul. Tapi ya itu saya kan, sangat iritasi. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, sering nonton YouTube tentang saham nggak? Apa kata mereka? Jika ini maka ini, jika ini maka ini. No, saya harus mengatakan buy, sell di sini. Jelas. Saya agak iritasi kalau, seorang analis too many if. Jika ini maka ini, jika ini. No, aksimu apa? Nah, pelatihan ini langsung ngomong aksi kita apa, sikapmu apa, gitu. Nah, ini yang saya bilang, yang saya janjikan di video, apa namanya, Wisa itu kan, peserta akan langsung mendapatkan, market knowledge yang diperlukan. Ya, too many if ini, if itu, if ini. Enggak, langsung begini, Pak. Nggak pakai if, if. Gitu ya, karena saya melihat para trader itu yang, masih belajar, eee, yang diikutinnya nggak jelas kelaminnya. Saya mohon maaf ini, tapi itu kejadiannya gitu. Saya sering kali nonton, misalnya nonton YouTube gitu, langsung saya lempar karena itu. "Apalah sikapnya ini, banci," saya bilang. "Kalau mau, tentukan, you
ambil sikap apa, jika ini maka apa. Langsung gitu loh, langsung trading plan-mu apa. Bapak Ibu tonton YouTube saya sejak awal, itu jelas langsung memberikan trading plan. Saya di channel itu langsung memberikan trading plan. Mungkin Bapak Ibu ikut beberapa, grup apa ya, yang sejenis itu, ada nggak detail seperti yang saya sebutkan? Detail sekali. Dan itu Bapak Ibu tinggal action, persis seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah memang tetap ada yang tidak mau action. Nah, kalau sudah begitu saya sudah menyerah, angkat tangan. Gitu ya, karena saya tidak bisa membuat Bapak Ibu cuan, tidak bisa membuat Bapak Ibu tidak loss bahkan. Ketika sudah dikasih cuan, nggak mau TP di bawah saya turun, tidak action tetap kan ya percuma gitu. Artinya apa yang ingin saya sampaikan adalah, di pelatihan ini tidak hanya diberikan, misalnya saya nanti akan menyebutkan di sesi saya, pertama adalah, rule of thumb-nya yang saya anggap, kunci clean sheet saya ketika apa sih, gitu ya. Ini clean sheet-nya ketika apa, lalu kemudian, eee, yang paling jelek adalah Bapak Ibu melakukan keterukuran, trading dengan keterukuran gitu. Tapi saya ingin mengatakan kalau mau clean sheet, silakan penuhi kriteria-kriteria A, B, C, D gitu. Itu Pak, jadi dari knowledge sampai dengan eksekusi langsung diberikan. Itu Iya. kira-kira Pak, Hosni ya. Iya, ini Terima ada yang kasih. nanya lagi, Mhm. kalau pakai alert nih dan trade berbarengan, apa nanti jadi market mover retail? Apalagi untuk trendliner atau small caps ya, Pak. Pertama begini ya, alert dibagikan itu hanya Kompas 100, jadi bukan trendliner. Yang selama ini dibagikan itu Kompas 100, berarti likuiditasnya sudah diperhitungkan. Karena yang Cukup. masuk emiten yang masuk Kompas 100 itu likuiditasnya bagus. Pertama itu ya. Kedua, apakah kalau trade berbarengan? Iya, itu bisa aja harga yang kita masukkan, umpama kita trade barengan, kita malah yang menggerakkan harga ternyata. Bukan emitennya yang bergerak harganya sesuai smart money, malah kita yang menggerakkan harga. Itu mungkin, tapi saya yakin semua emiten yang di-call oleh Pak Satimin itu sudah mempertimbangkan itu. Jadi tidak akan sampai seperti itu sih. Ya, biasanya saya takar dulu. Jadi, Iya. kalau Bapak Ibu tahu, ini juga pernah saya sebutkan, saya, waktu awal-awal SIP belum liquid, eee, Iya, saya sering trading di SIP gitu, iya, SHIP, sekarang sudah liquid. Jadi kalau misalnya, Bapak Ibu masuk satu grup sudah bisa walaupun saya tetap nggak akan mau call di grup, kecuali kalau iya, orangnya ini kan waktu 12 saya udah bilang ya, Pak Irwan tahu ya, iya, iya, "Ayo SIP tahu, tahu 12 banget. ya." Oke. Heeh. Itu saya sering mainan ini barang. Tapi memang kalau di grup, saya tidak artinya apa, itulah tugasnya owner grup seperti saya, itu kalau Sabtu Minggu pusing Pak, sebelum ada alert itu pusing Pak. Pusing kenapa? Ketika saya mau bikin video satu, saya harus dengan jelas mengatakan trading plan saya seperti ini, satu. Yang kedua, saya harus ngukur win rate-nya, Bapak Ibu silahkan cek video saya, win rate-nya berapa, itu dari tahun lalu ya kan. Yang ketiga, apa namanya, saya harus mikir, ini cukup nggak buat grup. Nah, nanti kalau misalnya, apa namanya, Bapak Ibu pegang ini sendiri-sendiri, bisa diedit gitu ya, stock Mhm. universe-nya, maka kemungkinan kita tidak akan bertumpuk pada satu saham. Emiten. Iya, Mhm, nggak akan bertumpuk, Pak. karena Jadi tiap bisa tiap iya, masing-masing punya stock universe masing-masing. heeh, stock universe-nya mungkin akan berbeda sepanjang kriterianya, eee, cocok gitu ya. Ini Kriterianya baru sesuai dengan kejadian ya. iya iya Ini baru kejadian kan, Pak, yang kemarin saya tanya, iya, Pak Satimin, hoki apakah kita mau call ke grup? Karena saya curiga kalau di-call, ada aja yang langsung, ngambil. HK. Iya, padahal kan udah jelas-jelas antriannya ya. Antriannya 122, 125 ini waktu saya bagi ke grup ya. Saya udah tanya nih, jangan-jangan ada yang HK lagi. Ternyata benar, waktu itu harga lagi di 126, sedangkan kalau harusnya antrinya di 122, 125. 1 menit setelah saya kasih trading plan ya, itu ada yang HK besar di 126 sampai harga bergerak dari over pindah ke bid 126 ya. Nah, Iya. akhirnya nggak jalan-jalan nih sampai sekarang. Bandarnya tahu ini ada yang numpang. Malah sempat diturunin kan. Walaupun akhirnya bandarnya tetap pasti akan mau naikin karena ini udah kelihatan banget akumulasinya.
Itu Disclaimer terjadi sih. Iya. always on. Iya, disclaimer always on. Jadi nggak selalu pasti yang dibagi di grup itu pasti naik. Tapi secara kaidah akumulasi distribusinya Hmm, bisa kita pertanggungjawabkan. Emang ada kok indikasinya. iya. Tapi yang saya tidak dapatkan dari banyak YouTube yang saya tonton adalah sikapnya nggak kurang jelas gitu. Ya saya mohon maaf ya. Tapi memang begitu kejadian. Saya semalam nonton apa judulnya bagus, Buyback UNTR. Nggak ada isinya, saudara-saudara. Isinya ada di link itu yang ngapain saya nonton, masya Allah. Ya pokoknya intinya begitulah. Oke, ini ada pertanyaan. Untuk pelatihan nanti, seandainya alertnya berlaku 1 tahun, apakah kita bisa tetap mandiri trading tahun berikutnya? Apakah diajarkan gaya tradingnya Pak Satimin? Itu jawabannya sih iya. Emang tujuan kita sana ya Pak ya. Setelah 1 tahun itu kita berharap yang ikut workshop itu nggak tergantung lagi sama indikator, nggak tergantung lagi sama alert. Sudah bisa trading mandiri. Karena emang dikasih tahu cara cara-caranya gimana. Perhitungan yang saya buat di sebelah kanan ini, harga TP1, TP2, TP3 itu akan nanti dibongkar. Gimana untuk ngitung ini di workshop itu. Jadi bisa langsung hitung sendiri tanpa melihat indikator. Ya, ya. Jadi intinya adalah indikator ini sekali lagi saya menyebutkan sebagai enabler. Artinya untuk membiasakan sebuah sebuah pola bagaimana cara melakukan screening, open posisi, menjaga risiko dan seterusnya ya. Nah, Betul. pada akhir ini goalnya adalah Bapak Ibu istilahnya kalau orang naik sepeda tuh los tangan gitu. Los tangan tuh apa sih? Ya Ya lepas nggak tangan pegang udah. stang lagi ya. Itu Udah udah mahir. otomatis. Besok saya akan praktekkan di pelatihan. Bapak Ibu saya minta untuk sebut nama saham, kemarin close di berapa, hari ini angkanya berapa, saya akan sebutkan angkanya akan kemana. Nggak pakai if, langsung begini. Saya berani mengatakan itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa sekali. Sudah sangat terbiasa. Jadi saya tanpa melihat chart, Bapak Ibu hanya ngomong sahamnya A, kemarin close di sini, sekarang harganya sekian. Kemana Pak? Oke, maka saya akan menyebut range harganya akan bergerak ke sini dan ke sini, gitu ya. Tapi kalau sudah sampai di target, kalau ditanya lagi saya, Pak ini sudah sampai target mau kemana Pak? Ya nggak tahu. Tentu saya tidak akan tahu karena yang saya patok adalah range-nya. Misalnya tadi Asip ada pertanyaan, Pak Asip itu setelah 92 lari kemana Pak? Mana? Ih, mana ku tahu. Tapi kalau ditanya, ya range-nya akan sama dengan yang ditulis di sini. Gitu. Ya kalau ditanya, ah kemana? Gitu ya. Nah, gitu. Setelah 92 lari kemana Pak? Ih, ya susah saya yang jawabnya. Nah, itu, jangan nuntut sejauh itu, saya nggak bisa, belum punya ilmunya kalau itu. Tapi kalau range pergerakannya kemarin tutup di berapa, hari ini ada di angka berapa, saya bisa sebut dia akan bergerak di range berapa. Gitu. Gitu sih. Dan range itulah yang Bapak Ibu akan manfaatkan kan sebagai seorang trader. Betul. Nah, gitu. Oke. Pelatihan nanti apa diajarkan juga recovery porto yang terbakar atau hangus biar jadi segar lagi. Bukan itu sih ya tujuannya ya. Iya, tapi kalau misalnya mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin ya Boleh sih. di akhir boleh, tapi silabusnya tidak ngomong itu. Iya. Ya, di jadwal yang kita itu tidak ngomong itu. Tapi kalau misalnya nanti barangkali ada jam istirahat atau apa mau ngobrol ya monggo lah. Kalau misalnya itu. Atau selama 1 tahun kan ada waktu tuh. Iya, ada pendampingan nanti kan. Mm-mm, Nah, itu bisa dimanfaatkan grupnya kan. Yang mm-mm, ikut pelatihan ini kan nanti ada grup khusus. Di grupnya aja bisa dibahas untuk dibantu kan gitu. mm-mm. Tapi bukan di 3 hari besok bukan ya. Iya, bukan waktu pelatihan yang jelas. Oke, terima kasih Pak Buyung. Oke, ada yang lain? Sudah jam setengah 9. Ya, Oke, barangkali simulasi 1 2 apa saham
Boleh nih yang dari ini aja, mau Yang dilihat. yang terbaru. Iya, Adi. Eh, Adi ya. Adi ya. Adi Sebenarnya saya keluar. Adi keluar karena emang ada crossing ya di sini ya, posisinya. Nah, kalau Pak saat ini lihat gimana? Ini ada beberapa gambar analisa. mhm mhm. Ya sebenarnya saya kemarin justru mau masuk. Jadi, apa namanya, biasanya memang konstruksi itu Rabu, jalan. Jadi, apa namanya, kalau misalnya ada akumulasi di Selasanya oke. Biasanya gitu gitu, karena saya ngeliat waskita dan PTPP kan muncul muncul di alert ya. Betul. Sementara ADI itu malah justru yang early akumulasi hari apa, hari Selasa itu malah ADCP kan, Pak. Iya. Sementara saya lebih suka gerakannya ADI. Kenapa? Karena dia lebih enteng gitu. Mm-mm. Heeh, oke. Nah, kalau dari sisi space, ya ikutin aja gitu. Kalau kalau saya ya, kalau Ikutin ini. misalnya heeh, Kalau ap pemakaian masuk, ya ikutin yang sebelah kanan ini. kalau saya ditanya todongan, ya saya hanya bisa menjawab ini. Kalau saya ditanya, dengan waktu khusus, mungkin jawabannya akan lebih detail, ya. Mungkin Betul. jawabannya akan lebih detail. Tapi kalau todongan yang tadi, Bapak Ibu, yang pengen saya simulasikan besok di workshop, todongan saya, tanpa ngelihat chart gitu, saya akan menjawab hal-hal kayak gitu. Yang dijawab yang ini nanti. Mhm, saya Ya, nggak usah sesuai ngganti ini chart. juga. Mhm, oke. Kita lihat yang selanjutnya. Andi, Tapi menarik sih, BTPS. Iya, BTPS. cuma harus dilihat lebih jauh. BTPS ini juga agak ketinggalan sebenarnya, karena udah terjadi beberapa kali Tahu, Pak. crossing di bawah sini. Tapi kalau masuk, antrinya 2740 di sini. Ya di week dia. Mhm. Ya kalau kalau saya sih cenderung nunggu aja, Pak. Iya, kalau saya juga cenderung nunggu, karena di sininya masih belum ada kepastian nih. Mhm. Lanjut, merah. Crossingnya baru banget di sini. Bentuknya doji. Dan sebenarnya bottomnya di awal-awal sini ya. Kalau saya juga akan nunggu sini. Ini Oke. ada yang bertanya, saya deh. Review PTDU. Konstruksi ada berita IKN dibangun mulai Agustus 2022. Apa ada saham konstruksi yang menarik untuk masuk? Kayaknya hampir semua konstruksi kena deh untuk IKN, terutama PTPP, ADI itu juga ada bagian kok di sana. Iya iya. Betul ya Pak ya? Semua semua kena, Iya, dan termasuk ya ini yang belakangan ini perkapalan naik duluan, ya kan konstruksi juga ada beberapa yang hari ini jalan karena berita ini juga mereka udah tahu duluan. Hari ini keluar berita yang itu kan ya, kayak Mahkamah Konstitusi memutuskan IKN tetap jalan. Iya, tapi ya saya pikir masih belum ya, tren besarnya belum terbentuk lah. Belum, Jadi belum. barangkali, ini smart money masih main-main lah ya. Main-main itu dalam arti Trading, iya, heeh, trading masih bisa lah. heeh, trading-trading masih bisa. Artinya, belum bisa berharap hari ini menurut saya belum bisa berharap kayak jalannya 2020 di konstruksi Betul, ya. Pilih iya. konstruksi mana aja larinya nggak kira-kira gitu sih. Oke, Tapi ya oke lah. iya, Wetton di frekuensi analyzer banyak spike belakangan ini. Sebenarnya saya nggak begitu menggunakan spike analyzer, mungkin ini lebih ke Pak Satimin sih. Iya. Nanti akan saya jadikan pembahasan deh. Iya, untuk spike analyzer ya PTDU Mhm. nggak begitu sih ya, karena posisinya turun terus dan ini bukan akumulasi, ini adalah distribusi kalau menurut indikator. Distribusinya udah mulai dari persilangan sini nih, jadi kalau punya barang udah bisa keluar duluan di sini. Dan ternyata bener ibu turun, Nah, pertanyaannya apakah pasti besok turun? Ah, belum tentu gitu. belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kita belum punya barang tentu tidak akan respon Masuk. kayak kayak beberapa kemarin apa land misalnya kan ketika ditanya land kan kita bilang lo belum belum waktunya Iya, action gitu. belum waktunya. Ketika ditanya hari Minggu ya Iya, kan gitu. waktu itu masih di bawah banget, malah Heeh, dalam posisinya emang markdown lagi, bukan heeh. ya distribusi lagi udah markdown.
Nah, ini pertanyaannya apa lagi? Review PMMP. Hmm. Ini Mbak, jadi emiten. Ya, PMMP, kalau jangan banyak lah, pokoknya beberapa aja. iya, kalau menurut indikator akumulasi distribusi, posisinya ini udah cukup membentuk tangga naik nih ya. 1, 2, 3, 4 udah membentuk angka Bagus naik. sudah. Tangga naik ini udah akumulasi. Dan akan, ini jelas terlihat akan ada crossing nih di sini. Bentuknya udah kelihatan akan meng-crossing ke atas. Sebenarnya bagus, tinggal ikuti aja ini. Nanti 372, 380, Itu ya kan? anu banget, kayaknya pakem banget itu 400. Iya, tuh TP-nya ada, TL-nya ada, tinggal bener-bener ikutin ini aja. Risk reward-nya udah jelas 1/1, 1/2, 1/3. Persentasenya ada jelas semua. Ya, artinya kalau 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 saya ngeliat ini nih, saya akan Mhm, trading dengan risk reward yang 1/2 minimal. Saya akan iya, ngincer di 400. 400 dan 400 nih mungkin banget kok dicapai. Kalau lihat dari chart-nya aja ya. Hmm. Ya, saya bukan ahlinya, tapi ini kalau mau dilihat kayak bisa bentuk 1, 2. Ya artinya sangat mungkin gitu. Iya, sangat mungkin banget. Target saya nggak jauh, 400 sudah. Semuanya nanya FPNI. Yang bisa aja ya, nggak mungkin semuanya saya liatin Iya, ini juga. kita terjebak nih. Ya sudah lah ya. Nah, ini juga tuh posisinya sama ya. Ini kalau mau dilihat lumayan cakep. Jadi ininya udah membentuk akumulasi naik ke atas terus. Tapi cara belinya bukan current price. Betul, tetap Itu ikutin ya. aja. Mm-mm. Heeh. Berarti cara Ini belinya bukan juga current. udah mulai mau closing juga. Satu Mm-mm. lagi terakhir ya, ini nambah terus ini. Oh, Tins. Berat banget kayaknya tinisnya. Ini tiga tiga timah ya biasanya. Pro Tiga metal logam. Ya, trio metal. sama Trio lah metal ya. sebenarnya kalau mau lihat di akumulasi distribusi juga udah bagus sebenarnya akumulasi. Tapi ini kalau masuk sekarang mah udah ketinggalan menurut saya sih. Dan ada masih kemungkinan dibawa turun lagi kalau lihat dari sini. Iya. Kalau nggak dibawa turun pun juga udah cukup beresiko. Kecuali mau ikut ini ya, CL ya CL gitu. Kalau saya sih masih akan nunggu. Iya, lebih aman kalau kita nunggu retrace dulu. Nunggu Betul. retrace tidak ada lower low lah itu kita masuk. Iya, retest nggak tembusin lower low ini Heeh. sampai sini doang itu ya kita masuk. Lebih risknya lebih rendah gitu. Oke, kayaknya itu aja Pak yang mau Ya, dibahas untuk cukup ya. emiten. Kalau kalau dibuka terus nambah terus nih. Iya, oke cukup ya. Mudah-mudahan Heeh, cukup membantu pengguna alert dan iya, screenernya apa indikatornya. mhm, Indikatornya belum punya ding, baru punya alertnya ya. iya Eh, baru alertnya. oke. Ya, ini akan kita buka sampai dengan akhir ya, Iya, akhir bulan. sampai Jadi akhir bulan. apa? Untuk alert akan saya tetap provide sampai akhir bulan. Setelah itu akan ditutup. Karena gimana pun alert itu adalah hak untuk yang mengikuti workshop. Kita buka sementara ini ya karena emang workshop juga belum dimulai kan, bisa dinikmati sama-sama dulu lah sebelum itu. Oke. Gitu gitu dulu Bapak Ibu. Bapak Irwan ada tambahan? Kalau tidak ada, Nggak ada mari sih, kita tutup sama-sama ya. iya, heeh. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Dan saya akhiri pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan besok kita cuan dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.